Cara mengubah data yang kotor seperti data ganda, missing value, outlier, inkonsistensi data menjadi data yang bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah hari ini kita akan belajar mengenai data pre-processing. Jadi data pre-processing ini adalah tahapan awal dari data mining ataupun data science ya. Di mana di dalam data pre-processing itu ada data cleaning, ada data integration, ada data reduction, dan data transformation ya. Apa itu data pre-processing? Jadi data pre-processing itu adalah proses mengubah data mentah menjadi format yang bersih, konsisten, dan sesuai agar dapat digunakan untuk analisis atau pelatihan model. Nah, di dalam data pre-processing itu salah satu bagiannya itu adalah data cleaning atau pembersihan data. Di mana dalam proses pembersihan data itu kita bisa menghapus atau memperbaiki data yang tidak lengkap, tidak akurat, atau duplikat ya. Atau bisa juga mengisi data yang kosong atau missing value ya. Kenapa data bisa kotor? Why data can be dirty? Jadi ada beberapa sebab yang menyebabkan data itu kotor. Misalkan missing data. Missing data itu disebabkan beberapa hal. Contoh, responden tidak merespon pada survei, kemudian nilai tidak tersedia pada entry, kehilangan data dalam perjalanan, dan kesalahan entry. Kemudian, kenapa data itu bisa terdapat noise? Beberapa penyebabnya karena instrumen pengumpulan data yang salah, masalah entry data, masalah transmisi data, keterbatasan teknologi, dan inkonsisten dalam konvensi penamaan. Dan beberapa masalah data yang lainnya seperti duplikat record atau data ganda, data tidak lengkap, dan data tidak konsisten. Selanjutnya, bagaimana cara membersihkan data yang kotor? Sekarang kita coba praktekkan dengan menggunakan aplikasi RapidMiner ya. Ya, oke. Saat ini kita berada di aplikasi RapidMiner. Langkah pertama adalah kita membuat project baru. Kemudian kita akan mengimpor datanya dengan cara menggunakan operator ya. Read Excel. Oke. Selanjutnya kita impor data. Ini contoh data yang kita impor ya. Kita next saja. Oke, sekarang coba kita lihat hasilnya dulu. Ya, oke, ini adalah data yang barusan kita impor. Kalau kita lihat data ini, ada beberapa data yang kotor ya. Salah satunya adalah ada beberapa record yang kosong. Kemudian yang kedua ada beberapa noise. Yang ketiga ada data yang ganda. Dan yang keempat itu adalah tidak konsistennya data ya. Data inputan di sini. Contoh misalnya di sini adalah Facebook. Ada kata face, ada FB, ada Facebook, dan lain sebagainya. Di sini kita bisa melihat sebenarnya juga di menu atau tab statistik ya. Di sini akan kelihatan berapa missingnya. Kalau kita lihat missingnya itu ada pada atribut online Shopee 2, online game 2, kemudian ada di
other social network. Ini adalah data yang kosong ya. Kemudian kita bisa melihat outlier juga ya. Misalkan pada Twitter ya, pada Twitter juga ini ada data yang noise, di mana ada data yang 99, angka 99, sedangkan N-nya itu 8 dan Y-nya itu 3. Jadi ini outlier 99 karena rentang data yang bisa masuk di situ cuma Y dan N-nya. Oke, kita kembali ke desain. Jadi pertama-tama kita akan melihat apakah ada duplikasi data. Jadi kita menggunakan operator remove duplicate ya. Oke, kemudian jadi kita aktifkan ini ya, data aslinya ya. Coba kita jalankan. Ya. Ini adalah data asli sebanyak 12. Kemudian kita coba lihat example, ternyata cuma 11 ya. Berarti ada 2 data yang ganda, yaitu yang ini sebenarnya datanya, yang nomor 4 sama nomor 10 ya. Oke, jadi sudah terhapus data yang ganda. Oke, selanjutnya kita akan melihat data yang lain yang akan kita perbaiki. Ya, oke, yang akan kita perbaiki selanjutnya adalah online shopping dan online gaming ya. Ini adalah atribut online shopping dan online gaming, di mana ada beberapa data yang kosong. Pertanyaannya, data yang kosong itu apakah kita ingin mengisi atau sekalian menghapusnya? Kita akan mencoba mengisi data yang kosong itu dengan menggunakan operator replace missing value ya. Oke, kita sambungkan. Selanjutnya kita klik operatornya, kemudian kita pilih subset, kemudian kita klik select attribute, kemudian kita pilih atribut yang mana yang akan kita isi datanya ya. Tadi kita pilih online gaming, kita tekan control sama online shopping. Kita klik tanda panah, kemudian apply. Selanjutnya kita klik di sini value ya. Kemudian data yang kita ganti tadi di sini juga data yang akan kita ganti itu adalah karena datanya itu nilainya cuma Y dan N, maka kita putuskan bahwa yang kita isi dengan data yang paling banyak, dan ternyata data yang paling banyak itu adalah Y. Oke, setelah itu kita klik kembali data originalnya, kemudian kita coba jalankan ya. Jadi ini yang tadi 11, kemudian kita klik example replace missing value, dan kita lihat online shopping dan online gaming ya. Oke, sekarang sudah tidak ada data yang kosong. Selanjutnya kita ingin menghapus data yang kosong. Jadi kita akan menggunakan, kita coba lagi menghapus data yang kosong tadi ya. Saya disablekan dulu ini. Kemudian kita menggunakan operator filter example ya. Oke, filter example. Kita klik filter example, kemudian add filter. Oke, kemudian kita pilih apa di sini? Online gaming. Kemudian kita pilih di sini is not missing ya, is not missing. Kemudian kita tambah lagi atribut yang online, apa lagi tadi? Online gaming. Kemudian kita pilih is not missing. Setelah itu kita klik OK. Selanjutnya kita klik juga original datanya. Coba kita jalankan. Ya, ini masih tetap 9. Sekarang coba kita lihat yang kita sudah hapus. Ya, oke, tinggal 9 ya.
Karena kenapa? Karena data yang kosong pada atribut online shopping dan online game itu sudah terhapus. Oke, selanjutnya data yang akan kita perbaiki adalah kita cek kembali. Misalkan yang akan kita perbaiki di sini adalah read news. Di sini ada angka 10. Sekarang angka 10 ini kita mau ganti dengan data yang banyak. Berarti kita mengganti dengan Y ya, karena Y yang paling banyak di sini. Nah, caranya kita akan menggunakan kembali operator replace ya. Replace. Oke, kita klik replace-nya. Coba nyambungkan dulu. Oke, kita pilih sinyal tadi. Kemudian kita pilih apa tadi? Read news ya. Read news. Kemudian apa yang mau diganti? Kalau kita lihat tadi read news itu angka 10 ya. Angka 10 yang kita mau ganti. Jadi kita pilih 10, kemudian ganti dengan Y. Oke, sekarang coba kita klik original juga, kemudian kita coba jalan. Oke, sekarang kita coba lihat example-nya ya. Ya, oke. Sudah berubah ya. Dari 10 menjadi Y. Selanjutnya kita coba lihat yang lain. Oke, nanti ini diganti saja ya dengan cara yang sama tadi replace. Sekarang kalau kita lihat online gaming, kalau kita lihat online gaming ini ada dua ya angka yang akan kita ganti dengan coba kita lihat yang mana yang paling banyak. Ternyata yang paling banyak itu adalah N ya. Jadi untuk menggantinya itu kita pakai rumus sebenarnya. Logikanya bahwa selain daripada Y dan N, apakah angka lain selain daripada Y dan N itu, maka diganti dengan tulisan N ya. Jadi caranya itu kita klik operator sama replace. Kita klik replace kembali. Kemudian oke. Kita klik replace. Kemudian di sini kita pilih single lagi. Kemudian apa yang dipilih tadi? Coba kita lihat online gaming ya. Kita pilih online gaming. Selanjutnya kita klik yang ini ya. Kita klik ini. Kemudian kita masukkan regular expression. Untuk regular expression-nya itu saya sudah siapkan. Ya, ini ya. Apa makna dari regular expression ini atau rumus ini? Ini maknanya bahwa selain daripada Y dan N ya. Selain daripada Y dan N. Nah, jadi kita akan ganti ini, kita copy, masukkan di sini. Selain daripada Y dan N, itu kita ganti dengan N. Kemudian setelah itu kita apply-kan. Sekarang kita origin juga. Kita coba jalankan. Sekarang coba kita lihat ini replace. Oke ya. Jadi online-nya berubah tadi. Ada dua angka yang berubah menjadi N ya. Sekarang coba kita lihat. Selanjutnya ini ada sosial ya, sosial media. Kalau kita lihat ini sebenarnya ini adalah atribut yang yang banyak masalahnya. Yang pertama tidak konsisten, yang kedua adalah banyak missing value-nya. Pertanyaannya adalah jika atribut itu tidak dibutuhkan ataupun tidak mendukung proses yang diinginkan, maka lebih baik kita menghapusnya ya. Oke, atau tidak digunakan dimasukkan dalam proses pemodelannya.
Sekarang cara menghapusnya itu kita menggunakan atribut select atribut ya, select atribut. Oke. Kita pilih select atribut. Kemudian kita klik ini, kemudian karena satu yang kita tidak inginkan maka kita pilih single. Kemudian kita pilih apa di sini tadi? Ada social network. Kalau kita jalankan ini, maka hasilnya seperti ini. Terus saya hilangkan saya dulu. Kalau kita jalankan ini, maka hasilnya seperti ini. Berarti yang terpilih itu cuma ada sosial ya. Karena yang kita mau pilih selain daripada itu, maka kita klik invert selection. Kemudian kita klik, jadi tidak ikut ada social network. Oke, demikian. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.